ceria. Ceria itu singkatan dari cerdas dan inovatif, dengan NGMP Gerakan Belajar Aktif dan Kreatif. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini kita menjadi guru yang cerdas, guru yang aktif, guru yang kreatif, guru yang inovatif. Di sini Bapak Ibu, dari kegiatan ini pasti kita punya dasar hukum yang akan kita laksanakan. Jelaskan bahwa di pasal 1 pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Jadi usaha kita untuk melaksanakan sesuatu dengan sadar dan terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan kekuatan spiritual pendidikan sepanjang hayat. Artinya kita harus belajar sepanjang hayat. Arti seperti itu. Arti tidak semua yang kami terima itu tersampaikan ke guru kalau sudah diimbas. Tapi di PMM, inilah bedanya PMM, kita sumbernya satu sama, yang kita dapat sama. GMP kreatif ini sebenarnya permasalahannya standar dan semua sama dimiliki oleh beberapa. Setiap sekolah tuh memiliki seperti ini. Guru tuh masih kurang paham metode, model, strategi yang seperti apa sih pembelajaran. Karena kita tuh masih zaman dulu DBSA, pokoknya yo masuk kelas ngaji. Terus ada lagi yang kedua, media. Tuh, saya lihat di meja pusaka. Apa ini pusaka jangka? Guru matematika. Ada nggak ngajar tak pakai jangka? Tapi tidak dipakai jangkanya. Pakai, di jangka di situ banyak. Pakai, ya. Terus di ruang labor IPA tuh banyak sekali bantuan. Juga jarang kita pakai. Mengapa? Karena memang guru bingung menggunakan media. Tapi akhir-akhir ini setelah kita melaksanakan MGP luar biasa. Saya lihat Pak Harta di lapangan menerbangkan apa segala macam. Sekarang Pak Harta, ada tidak perbedaan reaksi anak kita mengajar biasa dengan mengajar kalau kita pakai media dan model? Jelas terasa bedanya. Anak itu akan lebih aktif. Sekarang pendidikan kita, ingat Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadi center, kita tidak lagi menjadi pusat. Kitalah yang paling benar, kita yang hebat di kelas, tidak. Sekarang kita harus anak. Anak tuh maunya apa? Itu yang kita ikuti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan diri. Walaupun di awal-awal agak berat ya, ada yang capek, yang ngantuk, gitu, inilah ya. Tapi paling tidak, yang memang saya paksa, saya minta cuma 1 hari 1 minggu ya. Nah, yang paling penting ya Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti ya, pikiran dan jasmani. Terus di dalam Undang-Undang Nomor 20 penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar. Pemilihan ini dirancang membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini yang saya sampaikan tadi. Pembelajar sepanjang hayat. Kondisi ideal itu pendidikan itu harus panjang hayat, harus paham strategi, harus paham ini. Tapi yang terjadi di lapangan, kondisi faktanya terjadi yang seperti kita alami, ya. Misal masih ada pendidik yang belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya, cuma ngajar, masuk kelas, dijerpin, masuk kelas, masuk, sudah tuh balik. Yang penting gajiku dapat, yang penting sertifikasiku cair, sak kodok lah. Laksanakan MDMP gratis ini. Jadi tolong, karena ini adalah MDMP yang memang adalah unggulan kita ikuti dengan sepenuh hati. Karena kegiatan ini kita laksanakan rutin ya, setiap hari Rabu jadi puter itu ya. Tapi akhirnya kan semua bisa. Ada nggak yang kemarin namanya terpilih pingsan di kelas? Lek kan malah semangat dilihat teman-temannya. Kita tidak ingin menjatuhkan, tapi ingin memotivasi dan memberikan motivasi diri kita dan teman-teman kita. Kemarin Atta ada terpilih kan? Lesson study. Kan nggak pingsan kan? Katakanlah baru kita yang melaksanakan rutin MGP itu banyak, sudah dari zaman dulu kita MGP, tapi yang di sekolah Ibu Nelly ketua MGP, saya juga nih guru MGP ya. Tapi memang namanya MGP itu adalah wadah kita untuk mengembangkan diri. Di dalam kinerja kita juga ada penilaian untuk pengembangan diri. Terus juga
tahapan penggunaan yang kita lakukan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tetap melakukan persuasif, itu sudah dilaksanakan, terus program kerja disampaikan, tujuan juga sudah disampaikan seperti hari ini. Terus memotivasi ya seperti inilah cara saya memotivasi, ada agak maksa-maksa dikit, ada agak kenceng-kenceng dikit. Ya, lagi baik hati kamu beli ke pulau, lagi ada duit tapi ya. Hasil itu sudah terlihat, hasil yang sudah terlihat yang kita sampaikan meningkatnya pengetahuan tentang metode model. Mudah-mudahan Bapak Ibu seperti itu ya. Kalau ada tanya memang sudah mulai agak paham apa yang harus kita lakukan, strategi seperti apa ya. Tapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, saya yakin ada saya, tidak ada saya lihat itu berjalan. Dan ini setiap saya rapat harus ngomong nak guru aku udah praktik di sekolah. Roh boleh lah kalau tapi memang gak gawe gini. Tapi setiap foto tuh pampu itu loh, nah yuk guru aku. Nah, yuk ya, jadi untuk melihat sejauh mana ya manfaat dari gelatik ini, kita minta apakah betul ini memang bermanfaat. Wakil satu bapak-bapak, satu guru laki-laki dan satu guru perempuan, yang muda dan yang senior. Nah, kita minta Pak Harta mewakili bapak-bapak yang junior, yang muda, Ibu Rahma untuk mewakili dari ibu-ibu yang senior. Saya ada kelihatan hasilnya, apakah betul gelatik ini membawa manfaat untuk pembelajaran kita di sekolah. Ke depan mungkin bisa sampaikan. Silakan Pak Harta. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili para Bapak Ibu guru sekalian untuk mengutarakan apa yang sudah kita peroleh dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam merencanakan pembelajaran, mencari solusi bagaimana siswa lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran, dan menjadi lebih kreatif lagi ke depannya. Macam metode, media yang akan diajarkan, serta penanganan terhadap siswa-siswa bermasalah maupun kendala pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan NGFP yang namanya gelatik. Di sini katakanlah saya sebagai guru senior yang tadinya saya sama sekali katakanlah yang kurikulum merdeka tidak tahu sama sekali. Nah, dengan adanya NGFP gelatik ini, kita lebih kreatif lagi, lebih meningkatkan lagi kreativitas kita untuk kedepannya. Terima kasih.